الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة ورضي لنا الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقوى، حيث قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها
rahimakumullah. Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, belum lama berlalu dari hadapan kita, di mana kita semua merasakan indahnya nikmatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari kita penuhi dengan saum dan malam hari dengan qiyam serta berbagai ibadah-ibadah lainnya yang mengindikasikan dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan itu. Ikhwatul azza rahimakumullah, mudah-mudahan dari kaum muslimin berlalunya nuansa keindahan tersebut, hilangnya nuansa nikmatnya beribadah dan tingginya keimanan pada bulan tersebut ketika berlalu pula bulan tersebut. Setelah berlalu Ramadan, tidak ada lagi kemudian keindahan dalam beribadah kita, tidak ada lagi kenikmatan dalam kita menjalankan perintah-perintah ketaatan kita kepada Allah. Kurangnya kembali kita merasakan lezatnya manisnya iman. Ikhwatul izah rahimakumullah, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengganjar melipat gandakan pahala cuma hanya di bulan Ramadan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun di bulan-bulan yang lainnya melipat gandakan berbagai amal-amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ganjar dengan 700 kalinya. Bahkan kalau Allah mau lebih daripada itu. Tetapi di jalan yang Allah tidak mengkhususkan cuma di bulan Ramadan, tapi Allah memutlakkan mengumumkan ayat ini bahwa ayat ini berlaku di luar bulan Ramadan. Ikhwatul izah rahimakumullah, yang menyatakan kita sebagai seorang mukmin setelah berlalunya Ramadan, bagaimana nuansa indahnya ibadah kita, lezatnya manisnya iman kita di bulan Ramadan bisa kita nikmati pula dan bisa kita nikmati pada bulan-bulan setelah Ramadan tersebut. Ikhwatul izah rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Yang merasakan nikmatnya, lezatnya iman adalah orang yang senantiasa ridha, orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai Tuhannya, dan Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Ketiga-tiga di dua kalimat ini, ikhwatul izah rahimakumullah, ridha kepada Allah, ridha kepada Islam, ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diri seseorang, maka orang tersebut telah merasakan lezatnya manisnya iman. Lezat manisnya iman sulit kita berikan definisi dengan kata-kata. Seperti Anda ketika ditanya bagaimana rasa gula, Anda mengatakan gula itu manis. Apa sih manis? Maka Anda tidak akan bisa memberikan definisi tentang manis itu sendiri. Tetapi Anda sudah menikmati rasa gula. Maka ketika Anda memberikan sebuah definisi tentang manisnya gula, Anda akan berikan gula pada Anda katakan, maka Anda bertanya, silakan makan ini, gimana rasanya? Nah, itulah manis. Tidak ada seorang bisa merasakan lezatnya iman sebelum dia melakukan hal-hal yang bisa menjadikan iman lezat dalam diri seseorang atau dalam dirinya. Dengan sifat filah rahimakumullah, ada 3 hal yang bisa menjadikan seseorang merasakan lezatnya manisnya iman. Sebulan penuh kita berpuasa di siang hari, tidak ada satupun kita tinggalkan selama Ramadan. Bukan sebuah ibadah yang ringan, sebulan penuh, tetapi itu bisa kita lakukan dikarenakan iman. Malam hari kita berqiyamul lail, bisa kita lakukan selama sebulan penuh selama Ramadan karena iman. Kita buat dan zakat, sedekah, berbagai amal-amal ketaatan lain yang
semua iman. Khadijah rahimahullah. Lalu kemudian kita menjaga lezatnya iman tersebut. Setelah berlalunya Ramadan, bagaimana kita memunculkan 3 keriduan ini? Yang pertama kata Rasulullah SAW, "Man radiya billahi rabbah." Bagaimana kita ridha? Dan harus kita ridha Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Rabb kita. Karena kita mengatakan amantu billah. Ketika kita mengatakan kita bahwa saya beriman kepada Allah, berarti diri kita terikat dengan segala ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada kita. Kita beriman kepada Allah, kita ridha Allah sebagai pemberi rezeki buat kita. Kita ridha Allah yang mengatur kehidupan kita. Kita ridha yang kepada Allah yang memberikan berbagai ujian kenikmatan buat kita. Kita ridha terhadap Allah segala yang Allah lakukan terhadap kita dan Allah tetapkan buat diri kita. Tapi itulah terkait dengan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan Allah sebagai pemberi rezeki misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang minta kepada kita, "Fabtaghu indallahi rizqa." Carilah oleh kalian dan mintalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa yang Allah berikan kepada kita bukan urusan kita. Berapa jumlah banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita bukan urusan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hak mutlak terhadap itu. Dan Allah pun yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Dia mahu. Tapi Allah minta kepada kita cari rezeki. Berapa jumlahnya yang Allah berikan kepada kita, ridha kita agar jumlah tersebut yang Allah berikan kepada kita. Termasuk juga terkait dengan ujian, musibah yang Allah berikan kepada kita. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa diri kita kecuali semua sudah dituliskan di Lauh Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa pun kita menghindar, walaupun sesuatu itu akan mengenai diri kita, tidak akan pernah kita lepas daripada sesuatu yang akan mengenai diri kita. Dan seberapa pun kita cari sesuatu yang bisa mendatangi kita, ketika Allah tetapkan diri tidak akan mendatangi kita, maka tidak akan pernah sesuatu itu akan mendatangi kita. Ikhwati rahimahumullah. Dan sebenarnya Allah kata Allah, ridha Allah berikan kita rezeki hingga hari, ridha dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, atau sakit yang Allah berikan kepada kita, kemiskinan mungkin yang Allah berikan kepada kita, atau kekayaan yang Allah berikan kepada kita, dan berbagai kehidupan dalam kehidupan kita, maka kita bisa ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati rahimahumullah. Kemudian yang kedua, Rasul mengatakan, "Wabil Islami dina." Ridha kita kepada Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin terhadap Islam telah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama ini buat kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku buat kalian. Karena nikmat yang luar biasa tersebut yang Allah berikan kepada kita. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan Allah ridha Islam sebagai agama buat kita. Allah ridha dengan Islam. Dan Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari Islam sebagai din, apa itu din? Ikhwati rahimahumullah. Ad-din an-nizam. Din adalah satu aturan, din adalah sistem, din adalah undang-undang. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai aturan, sebagai sistem, sebagai undang-undang, falan yuqbal minhu, maka jangan pernah itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Ikhwati rahimahumullah. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup lafaz syahadat kita langsung menjadikan kita sebagai mukmin yang baik. Tidak cukup hanya sebatas lafaz qauliyah, hanya sebatas perkataan dan menjadikan seorang itu orang
orang mukmin yang baik. Tidak. Karena iman qaulan wa amalan. Iman adalah perkataan dan perbuatan. Orang-orang munafik pun mengatakan kami beriman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Orang sebagian orang munafik pun mengatakan kami beriman dengan perkataannya kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang sekeliling mereka pun mengakui keimanan mereka karena melihat lahiriahnya, tidak tahu batinnya, tidak tahu dalam hatinya, tidak melihat perbuatannya di luar orang-orang banyak, tidak tahu perbuatannya ketika dia sendirian. Allah tahu itu semua, maka Allah mengatakan, "Wa ma hum bimu'minin." Mereka bukan orang beriman. Khairizah rahimahullah. Konsekuensi ketika kita mengatakan Muslim, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bukti keislaman keimanan kita, ada bagaimana kita mengamalkan tuntutan daripada dua syahadat tersebut. Ridha dengan Islam sebagai din, sebagai sistem, sebagai aturan. Bagaimana mungkin kita mengatakan Muslim, menjadikan orang-orang Barat sebagai rujukan dalam dunia pendidikan kita, jika para sosiolog Barat dengan tujuan dalam kita membina masyarakat kita, menjadikan undang-undang peninggalan Inggris Barat, itu kemudian mengatur tata kehidupan sebagian besar kaum muslimin negeri Islam kita. Di hadapan kita ada Quran, ada Sunnah. Ini hukum lillah. Tidak ada yang berhak memberikan hukum kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengatakan syahadat, kita mengambil selain Islam sebagai aturan dalam pendidikan, thaqafah, masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik dan sebagainya. Kalau kita mengatakan ana muslim, saya muslim, falan yuqbal minni, tidak akan pernah diterima sekali-kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manfaatnya, tidak ada pahala dalamnya. Falan yuqbal minni wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat masuk orang yang rugi. Khairizah rahimahullah. Wa bil Islam dinna, Islam sebagai din. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima selain Islam. Inna dina inda Allah Islam. Sungguhnya hanya Islam yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Sekalipun dia mendatangkan kebaikan secara manusianya atau manusia dalam sosial misalnya, tidak ada pahala di sisi perbuatan Islam. Ya khairizah rahimahullah. Pada Islam dina. Kemudian yang ketiga, keridhaan yang dapat memunculkan lezatnya manisnya iman. Wa bi Muhammadin Rasulullah, dan kita ridha Muhammad sebagai Rasul. Ikhwati a'izza rahimakumullah. Di dalam dua kalimat syahadat kita, selain kita menegaskan kesaksian kita Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya, maka kita menegaskan kesaksian kita di situ bahwa Nabi Muhammad SAW dan Rasulnya. Segala yang didatangkan Rasulullah SAW maka harus dan wajib kita terima. Kullu ahadin atau kullu walidin yukhudhu kalamuhu wa yitra. Setiap perkataan dari siapapun orangnya boleh diambil, boleh ditinggalkan. Siapapun orangnya, sesoleh apapun orangnya, sewara apapun orangnya, sefaqih apapun orangnya, sekarismatik apapun orangnya, perkataannya bisa diambil, bisa diterima, atau bisa dibuang. Bisa diambil, bisa dibuang. Illa al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Kecuali perkataan orang yang ma'sum, kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib diambil oleh kita. Karena dia tidak mengatakan kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah al-hadis an-nabawi menjadi referensi kedua setelah Al-Qur'an Al-Karim dalam pengambilan hukum dalam hukum dari kaum muslimin. Ketika kita mengatakan wa bi Muhammadin Rasulullah, kita ridha Muhammad sebagai Rasul, maka tidak cukup kita hanya kemudian mengakui, mengimani apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW saja, tetapi lebih daripada itu
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Tidaklah mereka beriman, demi Tuhanmu tidaklah mereka beriman, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai pemutus atas perselisihan yang mereka atau yang terjadi pada mereka. Arti yang pertama kita mengimani menjadikan Muhammad sebagai hakim, Nabi Muhammad sebagai pemutus. Artinya apapun yang dikeluarkan, yang dikatakan, yang ditetapkan, yang menjadi perilaku Nabi Muhammad SAW dan itu dikatakan al-hadis, maka kita harus terima. Ketika Rasul mengatakan warisan nenek seperenam, terima. Ketika Allah Rasul menegaskan dari warisan laki-laki 2 perempuan 1, terima. Ketika Rasul menegaskan tentang haramnya kulit seseorang yang menyentuh orang yang bukan mahramnya, terima. Dan sebagainya terkait dengan hukum-hukum tersebut yang dalam hadis, maka kita harus terima. Tidak boleh kita menolaknya. Dan menolak Rasul kufur. Selama hadis tersebut hadis yang qat'i darinya sahih, dan juga termasuk hadis yang palsu atau hadis yang bisa dipakai sebagai rujukan atau argumen. Tapi tidak sampai di sini pada rahimahullah. Ayat tersebut kemudian berbunyi atau Allah melanjutkan setelah Allah minta kita mengimani. Allah mengatakan, "Fala rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim haraja." Kemudian yang kedua, tidak boleh ada perasaan sempit terhadap ketetapan Rasulullah SAW dalam diri kita. Tidak cukup kita yang mengakui, ya betul, laki-laki 2 perempuan 1. Kemudian kita lakukan ini dalam keadaan sempit, kita terima, maka hati kita masih, apa betul hari ini masih kemudian 2/1. Ketika kemudian dilarang bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, kita yakin Rasulullah SAW, namun kita masih sempit. Bagaimana mungkin saya seorang pejabat, saya seorang pemimpin, saya seorang tokoh masyarakat, apakah saya harus tidak bersentuhan dengan orang yang bukan mahramnya? Ada saya tokoh masyarakat, sempit dalam hati. Ketika Allah mengharamkan riba, Rasul mengharamkan riba, kita terima sebagai sebuah hadis, dan kita tidak boleh sempit untuk menerima itu. Tidak ada sedikit pun kesempitan dalam kita kalau kita ridha Allah Muhammad sebagai Rasul. Kemudian yang terakhir, wa yusallimu taslima. Lakukan itu semua, jalankan itu semua dengan penuh keutuhan, tidak terbagi-bagi. Kita imani, kita tidak sempit dalam mengimaninya, kita jalankan itu. Itulah bukti kita ridho kepada Muhammad sebagai Rasul bagi kita. Nah, pada rahimahumullah, inilah 3 hal, 3 keridhaan. Ketika ada lagi seorang Muslim, ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha terhadap Islam sebagai dinnya, ridha terhadap Muhammad sebagai Rasulnya, dan ta'amal iman, dia akan merasakan lezatnya manisnya iman, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Dan ketika iman sudah terasa lezat dalam diri seseorang, maka betapapun ibadah yang Allah perintahkan sekalipun berat, maka kita akan terasa iman, akan terasa mudah bagi dia untuk dilakukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والمن والإحسان فضل ديننا على سائر الأديان. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله اتقوا الله حيث قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخوتي الأعزاء رحمكم الله, jika seseorang sudah merasakan lezatnya iman dikarenakan keridhaan mereka kepada ketiga hal tadi, Allah, Islam, dan Muhammad SAW, maka sebagai adil itu adalah sebuah karunia yang luar biasa Allah berikan kepada yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan banyak orang-orang yang menginginkan kemuliaan tapi Allah tidak berikan, dikarenakan tidak memiliki persyaratan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Allah berikan kepada seorang keridhaan tadi, lezatnya iman, maka sebuah karunia yang luar biasa. Ya. Dan sebuah hadis mengatakan, hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza ahbabtu abdi, jika aku mencintai hamba-Ku, fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika aku mencintai hamba-Ku, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa kuntu basaruhu alladhi yusiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya. Wa kuntu yadu alladhi yubtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia menggenggam dengannya. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi 'alaiha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan di atasnya. Apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Allah mengatakan, "La in sa'alani," jika orang ini, orang yang telah Allah beri karunia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dia memintaku, la in sa'alani la u'tiyannahu, pasti aku akan berikan, pasti aku akan berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in sa'alani, kalau dia minta perlindungan kepadaku, la u'tiyannahu, pasti aku akan lindungi. Ikhwan fillah rahimakumullah, dengan tiga itu yang ada dalam diri kita, insyaallah kita akan mendapatkan lezatnya iman, dan kita akan mendapatkan perlindungan, dan apapun yang kita inginkan Allah akan berikan insyaallah. Ikhwan fillah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keimanan kita, meningkatkan keimanan kita, menjadikan iman begitu manis dalam hidup kita, dalam hati kita, sehingga semua kita takri beban-beban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta kita lakukan, mudah kita lakukan dikarenakan iman yang ada dalam diri kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. ربنا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي سوريا وفي كل بقعتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة المشركين واليهود. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين وزلزل الأقدام تحت أقدامهم يا الله يا ربنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا عظيم اذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.